Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Setelah orang-orang di seluruh rumah lelang dengan cepat mundur, di aula utama klan Danhe saat ini, Patriark klan Danhe, Helikun, memandang sesepuh yang berdiri di depannya, dan ada jejak di wajahnya, wajah sok yang dalam. Sudah ribuan tahun sejak dia mengambil alih seluruh keluarga Bangau Merah. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menawar 100 juta yuan, yang membuatnya harus mempertimbangkan latar belakang pihak lain. Siapa penawar yang memiliki keberanian seperti itu? Helikun melirik sesepuh di depannya dan dengan enggan menjaga dirinya tetap tenang. Patriark, bahkan jika saya tidak meminta saya untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi klan iblis kami memiliki banyak cabang, dan bawahan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Namun, satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa pihak lain bukanlah ras dekat klan Bangau Merah kami. Selain itu, rumah lelang kami memiliki aturan rumah lelang, dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk menanyakan tentang informasi VIP. Ada sedikit ketakutan di mata sesepuh. Dan Helikun juga mengerutkan kening dengan erat. Tetapi segera dia mengambil keputusan dan berkata, karena ini masalahnya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, maka jangan periksa. Pihak lain memiliki dana yang begitu kuat. Bahkan jika ini kami, saya khawatir saya tidak mampu menyinggung Anda. Selama ada manfaat yang cukup, tidak apa-apa. Sebagai patriark klan Bangau Merah, Helikun masih bisa tetap tenang saat ini. Namun, ketika Helikun mengucapkan kata-kata ini, sesosok sudah masuk. Kata-kata ayah tidak pantas. Dari sudut pandang anak laki-laki itu, karena pihak lain telah membuat langkah yang begitu murah hati, itu pasti menjadi peluang besar bagi klan Bangau Merah kita. Mungkin, klan Bangau Merah kita akan dapat menghasilkan banyak uang. Sesosok datang. Pada saat ini, wajah Heyu penuh dengan kegembiraan. Tentu saja, dia lebih percaya diri. Dan Helikun memandang Heyu, tetapi karena kata-kata Heyu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, dia bertanya, jadi Yuer, bagaimana menurutmu? Setelah Heyu menarik napas dalam-dalam, dia kemudian berkata, Ayah, pernahkah Anda memikirkan mengapa pihak lain menghabiskan 100 juta yuan untuk seorang budak belaka? Jika pihak lain benar-benar menginginkan budak ini, maka dia dapat mengikuti lantai lelang. Sebagai aturan, naikkan harga sedikit demi sedikit. Namun, pihak lain benar-benar mengajukan penawaran langsung sebesar 100 juta, dan penawaran sudah dilakukan sebelum pelelangan dimulai. Alasan untuk ini mungkin tidak sederhana. Petik 2. Dan Helikun sepertinya mengerti sesuatu setelah Heyu mengatakan ini, menatap Heyu dan berkata, maksudmu, orang yang mengajukan tawaran itu sebenarnya bukan anggota klan iblis kita sama sekali, tapi... Rasa dingin melintas di mata Heyu, dan kemudian dia berkata, ini hanya tebakan saya khawatir saya masih perlu memverifikasinya ketika saya melihatnya. Jangan takut 10.000, untuk jaga-jaga. Jika kami bertaruh dengan benar, maka klan Bangau Merah kami akan mendapatkannya sepenuhnya. Dan Helikun juga sedikit tergerak, dan sekarang telah diverifikasi bahwa ada 100 juta koin roh di sisi lain. Jika itu adalah klan iblis dengan begitu banyak uang, pasti ada klan besar di belakang pihak lain, maka mereka secara alami tidak berani merebutnya. Namun, jika itu manusia, maka itu sama sekali berbeda. Bahkan jika Anda merampoknya, Anda tidak takut akan balas dendam manusia, karena begitu ada manusia kuat yang ditempatkan di wilayah klan iblis, tempat suci klan iblis tidak akan pernah mengabaikannya. Karena itu, bagaimanapun juga, risiko ini layak untuk diambil. Helikun melirik sesepuh di sebelahnya dan berkata, apakah kamu menyadari kekuatan lawan? Penatua itu mengangguk dan berkata, Patriark, kekuatan lawan berada di puncak Raja Abadi, tetapi dia hanya sendirian. Jika klan Danhe kita ingin mempertahankannya, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dan Helikun menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa hanya ada satu orang di pihak lain. Sebagai keluarga besar, manusia puncak mereka masih bisa memakannya. Jika itu masalahnya, mari kita selidiki kebenarannya. Helikun memandang Heyu dan berkata, Yuer, kali ini, kamu harus mencoba identitasnya. Jika masalah ini berhasil, maka aku akan menyerahkan posisi patriark kepadamu, jadi tidak boleh ada apa-apa dalam keluarga, diblokir. Dan wajah Heyu juga menunjukkan ekspresi kegembiraan, apakah dia akhirnya mencapai tahap ini. Ketika dia berhasil mewarisi posisi patriark, dia pasti akan membuat seluruh keluarga Bangau Merah menjadi lebih kuat.
Titik titik titik. Berjalan keluar dari ruang VIP, Aileen juga menghela nafas lega. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, semuanya berjalan sangat lancar. Selama Anda mengambil kunci rantai di Yao Ming, Anda dapat mundur dari klan iblis. Saya berharap yang terbaik. VIP, maafkan kami karena mengambil kebebasan. Karena sejumlah besar uang yang Anda bayarkan kali ini, Patriark Muda kami berharap untuk bertemu dengan VIP. Saya ingin tahu apakah VIP dapat bertemu dengan Patriark kami. Seorang pelayan di samping Aileen memandang Aileen, berkata dengan rasa hormat yang dalam. Ini adalah pelanggan terhormat yang telah memberikan 100 juta koin roh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menghasilkan uang sebanyak itu. Aileen juga menunjukkan sedikit kekhawatiran di hatinya ketika dia mendengar kalimat ini. Dia tidak percaya bahwa Patriark Muda dari pihak lain ingin melihatnya tanpa alasan. Selain itu, waktu saya hampir habis, saya harus meninggalkan lantai lelang sesegera mungkin. Jika tidak begitu identitas saya terungkap, itu akan menjadi pertempuran sengit untuk meninggalkan pelelangan pada waktu itu. Maaf, saya sudah mengerti niat Patriark Muda Anda. Adapun pertemuan, tidak perlu untuk ini. Patriark kami sedang menunggu saya untuk membawa mangsa kembali dan merusaknya dengan baik. Saya tidak berani membiarkan klan kami menunggu untuk waktu yang lama. Petik 2. Dan apa yang ingin dikatakan pelayan itu? Langkah kaki sudah datang dari jauh, dan itu adalah Heyu. Saya khawatir status Anda dalam keluarga tidak rendah. Bagaimana Patriark Anda bisa mempermalukan Anda? Namun, jika Anda dapat menghabiskan begitu banyak uang, saya khawatir bahwa di klan iblis kami, itu dapat dianggap sebagai top peringkat keberadaan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberitahumu. Selanjutnya, Heyu menatap Aileen dan berkata sambil tersenyum tipis. Dan ketika Aileen mendengar kata-kata Heyu, dia secara bertahap merasakan godaan di tubuh Heyu. Tetapi ada ekspresi kemarahan di wajahnya. Selama rumah lelang bertanggung jawab atas tautan tengah, tidak apa-apa, apakah itu? Hanya keluarga Bangau Merah yang memenuhi syarat untuk mengurus urusan keluarga kita. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, sudah ada paksaan di tubuh Aileen yang bergegas ke arah Heyu. Dan ketika dia merasakan paksaan ini, bahkan Aileen mengubah wajahnya. Namun, Aileen hanya mengklik sejauh ini. Ini masih tempat milik keluarga Bangau Merah. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, maka bawa aku untuk mengambil barang-barangku. Kata Aileen dengan santai. Namun, sesosok tubuh bergegas mendekat dan memberi hormat sedikit kepada Heyu. Tuan muda, itu tidak baik. Jenderal Yuchan ada di sini, dan dia akan diberi nama Yao Ming. Jenderal Yuchan ada di sini. Satu batu mengejutkan 1000 gelombang. Ketika Heyu mendengar ini, sudut mulutnya sedikit cemberut, menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi matanya selalu tertuju pada VIP dengan identitas aneh di depannya. Dia ingin melihat Aileen mendengar ini. Apa kekurangannya? Terungkap dalam pesan. Mengapa wanita ini ada di sini? Begitu dia mendengar kalimat ini, tubuh Aileen tampak gemetar saat ini. Ketika dia datang ke klan iblis, dia pasti telah membuat beberapa persiapan yang sesuai dan belajar banyak informasi tentang klan iblis. Wanita yang memiliki status tinggi di hati para prajurit klan iblis ini, dia secara alami mengerti. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa wanita ini benar-benar akan datang ke pelelangan ini, dan dia juga jatuh cinta pada orang yang ingin dia selamatkan. Kali ini berakhir, itu adalah kekuatan super dari tingkat tertinggi abadi. Kecuali jika Marsekal pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus muncul di sini, bagaimana mungkin untuk bersaing dengan wanita ini? Kali ini, apalagi menyelamatkan Yao Ming, bahkan jika dia ingin keluar dari tubuhnya, itu jelas bukan hal yang mudah. Tenang, tenang, tenang. Pesan melewati pikiran Aileen sebagai kapten tim kedua dari 3 tim paling elit di kota Roh Kudus, dia memiliki kemampuan untuk menemukan jawaban yang tepat. Ya, terlalu banyak kebetulan. Sebagai pilar klan iblis, bukan tidak mungkin Yuchan muncul di kota ini, tapi itu tidak akan pernah begitu kebetulan. Selain itu, meskipun Heyu tampil baik, masih ada kekurangan di dalamnya. Jadi, mengapa Anda tidak bertaruh? Aileen melirik Heyu dan kemudian berkata, saya benar-benar tidak menyangka pria besar itu datang ke sini. Dan budak seperti apa yang ingin Anda dapatkan dalam kapasitasnya tidak baik, dia akan tertarik pada orang seperti itu, bukankah begitu? Itu, untuk menguji identitas saya, Tuan Muda sengaja menggunakan Jenderal Yuchan untuk menekan saya. Penampilan Aileen sangat tenang, tanpa cacat sedikit pun. Ini membuat alis Heyu berkerut rapat.
Berita kedatangan Jenderal Yu Chan secara alami diatur olehnya, dan tujuannya adalah untuk mengungkap kekurangan Aileen. Namun, setidaknya dari situasi saat ini, Aileen tampaknya tampil dengan sempurna. Sulit baginya untuk menemukan kekurangan untuk sementara waktu. Tidak, kamu tidak boleh menyerah seperti ini. Aku tidak tahu mengapa Heyu memiliki intuisi yang kuat, orang di depannya yang tidak bisa melihat metode rahasia klan iblis pasti dari manusia. Namun, secara alami tidak mungkin baginya untuk secara langsung mempertanyakan reputasi rumah lelang. Panggilan, Yang Mulia, ini terlalu banyak pemikiran. Bagaimana rumah lelang kami bisa melakukan hal seperti itu? Jenderal Yu Chan awalnya pergi ke pelelangan ini. Hanya karena Jenderal Yu Chan memiliki hal-hal penting, jadi saya terlambat. Kami juga malu tentang hal itu. Satu hal. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk menemui Jenderal Yu Chan? Jenderal bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal. Kita hanya perlu menjelaskan situasinya kepada Jenderal secara detail. Saya pikir Jenderal seharusnya tidak mempermalukan Anda. Dia Yu tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja, dan terus mengarang masalah ini. Dan ketika Aileen mendengar ini, tubuhnya membeku, dan waktunya hampir habis. Dan tidak peduli apakah Jenderal Yu Chan ini nyata atau palsu, mustahil baginya untuk menyetujui permintaan Heyu. Yang paling penting saat ini adalah menemukan Yao Ming sesegera mungkin. Yang terbaik adalah dapat membawa Yao Ming pergi. Jika Anda tidak dapat membawanya pergi, Anda telah memenuhi tugas Anda sebagai teman. Nama Jenderal Yu Chan tidak diketahui oleh seluruh klan iblis. Karena itu adalah seseorang yang dia sukai, bahkan patriark kita akan menginginkannya. Adapun pertemuan Jenderal Yu Chan, lupakan saja. Minta saja pelelangan. Aku akan memberikan hadiah ini kepada Jenderal Yu Chan. Namun, sebelum itu, saya ingin bertemu Yao Ming, jadi tidak apa-apa. Setelah memikirkannya, Aileen masih mengucapkan kalimat ini, dan mulai menimbang kebenaran berita kedatangan Yu Chan di dalam hatinya. Sungguh lawan yang tangguh. Heyu melirik Aileen tanpa meninggalkan jejak, dan dia tidak yakin saat ini. Namun, pada akhirnya dia mengangguk dan berkata, kali ini masalah rumah lelang kami. Jadi sebagai kompensasi, saya akan memberi Anda kesempatan gratis untuk membalas dendam pada Yao Ming. Keduanya licik seperti rubah, terus-menerus menguji satu sama lain, tetapi sulit untuk mengatakan apakah kata-kata yang lain itu benar atau salah hanya dari kata-katanya. Oleh karena itu, Heyu juga membuat keputusan pada saat ini. Dan Aileen juga memiliki firasat buruk di hatinya. Tetapi saat ini dia benar-benar tidak bisa mundur, dia hanya bisa berkata dengan ringan, benarkah? Aku tidak tahu kompensasi seperti apa yang ingin diberikan oleh patriark muda kepadaku. Seringai muncul di sudut mulut Heyu dan berkata, jangan khawatir, kamu secara alami akan mengerti ketika kamu sampai di sana, dan kamu tidak akan pernah kecewa. Dan Xiao Yan melihat ke seluruh aula lelang yang kosong dan menarik napas lega saat ini. Namun, dalam pikiran saya masih terkejut dengan karunia itu. Awalnya, dia sudah tidak dapat bergerak 1 inci pun di Yaosu. Tetapi saat ini, dengan perintah hadiah yang dapat membuat orang kaya dalam semalam, saya khawatir dia akan menjadi lebih sulit di Yaosu. Lupakan saja, lakukan selangkah demi selangkah. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menyelinap pergi dari pelelangan tanpa suara. Xiao Yan tidak pergi untuk mendapatkan 1000 koin roh yang dia lelang dengan 2 pil obat. 1000 koin roh ini benar-benar dapat dibuang ke Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak segera meninggalkan aula lelang. Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa hal-hal di aula lelang ini belum berakhir. Cepat, patriark memiliki perintah. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik di tingkat alam roh abadi dengan cepat bergegas ke Apse. Suara yang akrab terdengar di telinga Xiao Yan. Tentu saja, suara ini bukan orang lain, tetapi orang yang bertanggung jawab atas yang sebelumnya Penatua He Qianyang di pelelangan ini. Dan saat kalimat ini terdengar, alam roh abadi yang awalnya menjaga posnya tidak ragu untuk mundur ke Apse pada saat ini. Awalnya, tugas mereka adalah menjaga ketertiban seluruh tempat lelang. Menurut alasannya, mereka dapat pergi sekarang dengan akhir lelang. Namun, di bawah pengaturan Penatua He Qianyang, mereka hanya bisa mundur ke Apse saat ini. Adegan ini tiba-tiba membuat banyak orang yang akan meninggalkan ruang lelang menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, tetapi mereka tidak berhenti di situ terlalu banyak. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa dalam kekacauan ini, sesosok juga bercampur ke dalam kelompok orang-orang dari keluarga dan He pada saat ini. Pada saat ini,
Tidak jauh dari kota Yugu, Liu Yang dan yang lainnya melihat orang-orang yang telah meninggalkan kota Yugu dan menghela nafas lega. Jika tidak ada suara pertempuran, itu berarti semuanya berjalan dengan baik. Namun, tiba-tiba udara dingin datang, dan ketika dia sadar kembali, sesosok sudah berdiri tidak jauh di depannya. Sosok itu memiliki rambut biru panjang seperti air terjun yang tersebar tepat di belakangnya. Meskipun itu hanya sosok punggung, itu memberi orang perasaan yang sulit untuk dilampaui. Akhirnya di sini, Yu Chan meluruskan topi di kepalanya dengan tangan kanannya dan mengatakan ini sambil melihat kota di kejauhan. Itu adalah, melihat sosok itu, Liu yang sepertinya memikirkan sesuatu. Bahkan setelah bencana mengerikan di kota Roh Kudus, dia masih merasa tubuhnya gemetar. Sebelum itu, mari kita berurusan dengan tikus-tikus ini dulu. Menghirup udara dingin, Yu Chan segera berbalik, dengan niat membunuh yang kuat di matanya, di aula belakang. Ketika Aileen masuk ke dalam apse, dia dengan jelas merasakan bahwa siluet telah berkumpul dari seluruh wilayah klan Bangau Merah, yang membuat jantung Aileen berdetak lebih cepat. Pada saat yang sama, dia 100% yakin bahwa identitasnya telah terungkap. Serangan badai akan datang. Dan Heyu, yang berjalan di samping Aileen, menatap Aileen dengan sedikit sombong, menghadapi situasi ini. Bahkan orang yang paling tenang pun pasti akan menunjukkan kekurangannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Bangau Merah kami adalah sekelompok idiot? Hari ini, kami akan memberitahu Anda para manusia bahwa klan Bangau Merah kami bukanlah sesuatu yang bisa datang ke sini jika mereka mau. Ngomong-ngomong, orang di depannya harus menjadi Raja Abadi Puncak. Jika Anda menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke pelelangan, Anda seharusnya bisa membelinya dengan harga yang bagus. Tidak akan sangat disayangkan jika orang seperti itu dilelang. Jika pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Raja Abadi diberikan kepada Jenderal Yu Chan, dia akan sangat senang jika dia ingin datang ke Jenderal Yu Chan. Heyu masih menghormati jenderal yang memiliki posisi tinggi di klan iblis ini. Namun, meskipun dia sudah mengambil keputusan, Heyu masih tersenyum dan berkata kepada Aileen, kita hampir sampai, kita akan melihat Yao Ming nanti, dan hadiah yang akan saya berikan adalah Yao Ming. Lengan saudara Ming. Memotong tangan adik laki-lakinya di depan Yao Ming, ini seharusnya menjadi hal yang sangat menarik. Penyiksaan mental semacam ini jauh lebih baik daripada penyiksaan asteris-asteris 100 kali, 1000 kali. Hadiah, saya pikir Anda harus melakukannya sangat menyukainya. Heyu memandang Aileen dan tidak sabar untuk menceritakan rencananya. Awalnya, dia berjanji untuk meminjamkan uang kepada Yao Meng He hanya untuk menyiksa Yao Ming seperti ini, tidak peduli siapa algojonya. Namun, Aileen sengaja mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya menggunakan ide ini untuk menguji Aileen. Bajingan ini, sudah ada kemarahan yang mengamuk di mata Aileen. Bangkit. Percakapan organik, pastikan untuk mengajari orang ini pelajaran yang bagus. Dilihat dari situasi saat ini, cara terbaik adalah menggunakan Heyu sebagai sandera. Status Heyu di klan dan He jelas tidak rendah. Jika dia bisa ditangkap dalam sekejap, maka dia akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan klan dan He. Mungkin. Tapi, bisakah Heyu ditangkap dalam waktu singkat? Jika dia tidak bisa menangkap Heyu, dia akan hancur berkeping-keping. Ini harus dilakukan tidak peduli apa, demi saudaranya yang bertarung berdampingan dengannya, dia tidak memiliki ruang untuk mundur. Beberapa orang telah berjalan menuju aula utama, dan dari aula utama, beberapa orang keluar bersama Yao Ming, dan di arah lain, ada juga orang-orang dari keluarga dan He yang datang bersama Yao Meng He. Aileen, Yao Ming, Yao Meng He, ketiganya bertemu di halaman kecil. Persahabatan, keluarga, terjalin, membentuk gerakan suram dan suram. Seluruh halaman menjadi sunyi pada saat ini. Bahkan ketika Aileen menonton adegan ini, tubuhnya sedikit mandek. Dan Heyu, yang berdiri di depan Aileen, telah muncul di samping Yao Meng He. Pada saat ini, Aileen pada dasarnya telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Sebelum Aileen mengambil tindakan terhadap Heyu, Heyu sudah cukup untuk mengambil nyawa Yao Meng He. Ini adalah ancaman penyanderaan. Seseorang pernah berkata bahwa kematian kota Roh Kudus tidak bisa dihindari. Karena jumlah penjaga perdamaian di kota Roh Kudus terlalu kecil, ada terlalu banyak orang yang harus dilindungi. Jika Anda memiliki kekhawatiran, Anda akan gagal. Mata Heyu menyapu Yao Ming dan Aileen, dan kemudian menunjuk ke salah satu bawahannya. Tiba-tiba, sebuah pisau panjang dikirim ke Aileen. Karena semua orang telah tiba, ayo lakukan selanjutnya. Yao Meng dan sepasang tangan ini telah digadaikan kepadaku di pelelangan.
Sekarang, terserah padamu untuk mengeksekusinya. Pisau panjang yang mempesona itu mendekati Aileen sedikit. Pada saat ini, Yao Ming melihat pemandangan ini, dan gelombang kemarahan juga naik, dan berkata, "Hei, kamu terlalu banyak. Ini masalah di antara kita, jangan libatkan orang lain." Mulut He Yu menunjukkan sedikit main-main dan berkata, "Yao Ming, kamu bilang aku terlalu banyak, bagaimana aku terlalu banyak? Selama pelelangan, aku meminjamkan uang kepada saudaramu dan meminta saudaramu untuk menyelamatkan saudaramu yang seperti idiot. Anda tidak melihat adegan itu. Demi uang, dia bahkan bisa berjanji untuk menggadaikan tangan, kakinya, kepada saya. Namun, saya selalu sangat terukur. Selama saya hanya memiliki tangannya, saya sudah sangat baik. Oke." Melihat He Yu yang semakin arogan di depannya, aura Aileen juga mulai berubah. Aura yang semula milik ras iblis berangsur-angsur menghilang. Tanpa lapisan kamuflase itu, aura milik manusia benar-benar terbuka pada saat ini. Keluar. Kemanusiaan. Ketika dia merasakan napas ini, wajah He Yu penuh dengan senyuman. Ketika mereka sedang menguji satu sama lain di pelelangan barusan, setiap ekspresi Aileen sangat bagus. Bahkan jika dia pindah dari Jenderal Yu Chan, Dewa Besar tidak mengalahkan Aileen, dia hampir percaya bahwa Aileen benar-benar anggota klan iblis. Namun, pada akhirnya, itu hilang di tanganku. Manusia di tingkat puncak Raja Abadi, kali ini klan Bangau Merah telah sepenuhnya mendapatkannya. He Yu bertepuk tangan 2 kali. Segera, satu demi satu sosok muncul tepat di atas istana di sekitar halaman. Ada lebih dari 100 sosok, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan di bawah Doosian. Ini adalah kekuatan klan Dan He. Ada juga 3 sosok berjalan di samping mereka, dan Penatua He Qianyang, yang dia lihat di aula lelang, ada di antara mereka. Termasuk He Yu, 4 pembangkit tenaga Raja Abadi telah berkumpul di sini saat ini. Mata He Yu menyapu penonton, dan kemudian berkata kepada He Qianyang, "Penatua Qianyang, di mana ayahku?" Meskipun sudah ada 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi di sini, jelas tidak mudah untuk memenangkan pembangkit tenaga listrik puncak Raja Abadi. Hanya ketika ayahnya hadir secara langsung, akan mungkin untuk memenangkan Aileen dengan lancar. Ketika He Qianyang mendengar kata-kata ini, dia memandang Aileen dengan sedikit sombong dan berkata, "Patriark sekarang menghibur Jenderal Yu Chan. Saya tidak pernah berpikir bahwa masih ada sekelompok manusia di hutan kota Yugu kami. Namun, saat ini, mereka semua telah dibekukan menjadi patung es oleh Jenderal Yu Chan." Dan ketika He Yu mendengar kalimat ini, senyum di wajahnya menjadi lebih kuat. Jenderal Yu Chan ada di sini. Ngomong-ngomong, manusia yang tersembunyi di luar kota lembah tersapu. Hanya saja Tuhan membantu mereka. Sebaliknya, Aileen dan Yao Ming menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Kali ini, bagi mereka, itu akan menjadi jalan buntu. Xiao Yan, tawarkan hadiah, 1 miliar koin roh. Pada saat ini, di aula utama klan Dan He, sesosok duduk malas di kursi. Sepasang kaki ramping diletakkan tepat di atas meja di depannya, dan di tangannya ada hadiah. Perintah hadiah ini secara alami adalah perintah hadiah yang dikeluarkan oleh Jenderal Bray di antara klan iblis. Pada saat ini, Yu Chan memegang perintah hadiah di tangan kanannya, dan dengan lembut meremas sehelai rambut biru di depannya dengan tangan kirinya, dan sudut mulutnya secara bertahap membangkitkan busur lucu. "Saya mengerti alasan mengapa Jenderal Bray terburu-buru meminta seseorang mengirim surat mendesak kepada dirinya sendiri yang masih berada di medan perang bukanlah untuk menghadiahi dirinya sendiri. Adapun surat mendesak dari Yang Mulia, itu mungkin karena pria ini. Untuk orang ini, Jenderal Bray hampir bertekad untuk membunuh. Sekarang satu-satunya orang di garis keturunan saintes yang bisa melawan Jenderal Bray adalah dirinya sendiri. Meskipun Yang Mulia Gadis Suci tahu bahwa dia juga ingin membunuh Xiao Yan, setidaknya dia masih memiliki secercah harapan. Bagaimanapun, dia dan Jenderal Bray selalu berseberangan. Apa yang ingin dihancurkan Jenderal Bray adalah apa yang ingin dia lindungi. Tapi sayangnya, Jenderal ini tidak mau membantu saya dengan jadwal sibuk ini. Saya hanya setia kepada Yang Mulia. Jika seseorang ingin merugikan Yang Mulia, saya secara alami akan membakarnya menjadi abu. Namun, untuk pria ini, dia benar-benar berharap dia bisa mati." Setelah mengetahui situasinya, Yu Chan juga menghela nafas lega. "Saya awalnya berpikir bahwa kecelakaan besar telah terjadi di tanah suci ras monster, tetapi sekarang tampaknya karena insiden ini.
Dengan lambaian tangannya, urutan hadiah di tangannya telah terlepas dari tangan Yu Chan, dan akhirnya jatuh dari kehampaan dan mendarat di tanah. Pada saat ini, Heli Kun, yang berada di samping Yu Chan, melihat pemandangan ini, tetapi berdiri di sana dengan hormat, dan bahkan suara napas terus-menerus ditekan. Inilah sebabnya mengapa semua orang di klan iblis takut pada jenderal. Dia memikul tanggung jawab berat untuk melindungi klan monster. Alasan mengapa tidak ada invasi manusia skala besar di antara klan monster saat ini adalah karena keberadaan klan monster Seon ini. Namun, melihat wajah cantik Yu Chan dan rambut panjangnya seperti air terjun masih membuatnya merasa tidak bisa dijelaskan. Tuhan telah terlalu mencintai jenderal ini, tidak hanya memberinya penampilan yang tak tertandingi, tetapi juga memberinya kekuatan yang begitu kuat. Jika kamu bisa. Pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Heli Kun, dan dia tidak bisa tidak melirik kaki ramping itu lagi. Jika kamu melihat lagi, aku akan menggali bola matamu. Yu Chan mengangkat kepalanya, dan datang dengan suara yang agak dingin. Kalimat ini tiba-tiba membuat Heli Kun bergidik. Bagaimana saya bisa dianggap sebagai orang yang telah hidup selama ribuan tahun? Bagaimana saya bisa tidak memiliki konsentrasi sama sekali? Heli Kun buru-buru berlutut dan berkata dengan sedikit hormat, "Sialan, saya tidak tahu apa kebutuhan umum, silakan pesan." Yu Chan memainkan rambut birunya dan berkata, "Siapkan aku kamar. Aku akan tinggal di sini sebentar. Selain itu, sekelompok orang yang baru saja kutangkap akan digunakan oleh klan Bangau Merahmu. Kirim ke klan iblis atas nama saya, dan berikan hadiah kepada tentara klan iblis saya. Selain itu, jika Yang Mulia bertanya tentang keberadaan saya, dia akan mengatakan bahwa saya telah menemukan sesuatu yang menarik, dan saya tidak akan dapat kembali ke Holy mendarat sebentar." Ledakan. Ketika Heli Kun mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yu Chan, penuh kejutan saat ini. Betapa mulianya identitas Yu Chan, dia benar-benar akan tinggal di sini bersama mereka, dan, melihat apa yang dia maksud, sepertinya dia akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Sepertinya matamu benar-benar tidak menginginkannya lagi. Kata-kata dingin itu datang lagi, menyebabkan Heli Kun langsung bergidik. Saya mengerti, semuanya akan memuaskan jenderal. Dalam hal ini, saya akan pergi dulu. Ketika Heli Kun selesai mengucapkan kata-kata ini, dia langsung berjalan keluar dari aula. Setelah melihat Heli Kun pergi, Yu Chan melambaikan tangannya, dan perintah hadiah di tanah jatuh kembali ke Yu Chan lagi. Semacam api surgawi atau air surgawi, dengan hadiah 500 juta. Jika ada kesempatan, bawa kembali api surgawi dan air surgawinya. Ini bisa dianggap sebagai hadiah untuk Xiao Xiao. Dan Heli Kun, yang berjalan keluar dari aula utama, menarik napas lega. Tulang punggung klan iblis benar-benar tidak mudah untuk dilayani. Namun, ketika dia memikirkan sosok yang dibekukan oleh Yu Chan, Heli Kun tidak marah sama sekali. Ada dua raja abadi dan selusin alam roh abadi di sana. Tampaknya kekuatan ini pasti bersembunyi di luar untuk mendukung orang itu. Jika bukan karena tembakan Yu Chan, mungkin kali ini juga akan menjadi malapetaka bagi klan Bangau Merah mereka. Selanjutnya, saatnya untuk membersihkan kekacauan. Memikirkan hal ini, mata Heli Kun juga meledak dengan niat membunuh. Di halaman saat ini, dia merasakan kekuatan jiwa terkunci di dalam dirinya, dan Aileen juga merasakan tekanan berat di matanya. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membawa Yao Ming pergi dari sini. Maka Anda hanya dapat mencoba melarikan diri dari sini saat ini. Pergi. He Yu memandang Aileen di depannya dan segera mengeluarkan perintah untuk membunuh. Saya awalnya ingin menunggu ayah saya tiba, sehingga saya bisa sedikit bersantai. Tetapi karena Jenderal Yu Chan ada di sini, tidak diragukan lagi bahwa ayahnya tidak akan bisa datang untuk sementara waktu. Karena itu, lebih baik melakukannya secara langsung. Ini sedikit rumit, tapi itu tidak dilakukan. Dan ketika kata-kata He Yu jatuh, orang tingkat alam roh abadi dengan cepat mundur hingga 100 meter, membentuk pengepungan besar. Dan kalimat ini juga membuat Xiao Yan tertegun sejenak, dan gerakannya melambat. Namun, sosok benar-benar muncul di belakang Xiao Yan, dan angin kencang yang menakutkan menghantam Xiao Yan dengan telapak tangan. Xiao Yan melihat telapak tangan, dan hampir tanpa ragu dia menyambutnya. Ledakan. Dengan suara benturan keras, sosok itu mundur beberapa langkah sebelum berdiri tegak, dan berkata dengan sedikit cemburu, "Raja Abadi." Dan pada saat ini, Xiao Yan juga mengerti arti kata-kata He Yu. He Yu menilai bahwa pasti masih ada orang Aileen yang bersembunyi di kelompok alam roh abadi ini.
Kalimat itu barusan setara dengan mengkonfirmasi identitas. Hanya orang-orang dari klan Bangau Merah yang bisa mengerti. Oleh karena itu, tindakan kecil seperti itu mengekspos Xiao Yan. Itu benar-benar mengecewakanku. He Yu menatap Xiao Yan dengan sedikit kekecewaan. Meskipun dikatakan bahwa Jenderal Yu Chan telah memecahkan sebagian darinya sekarang, itu tidak berarti bahwa itu semua. Namun, saat ini, mereka benar-benar terbuka. Dan Xiao Yan juga menunjukkan sedikit kebahagiaan. Untungnya, dia membuat penyamaran tertentu sekarang dan mengubah penampilannya. Jika tidak, He Yu akan memberinya tangan seperti itu, maka identitasnya sebagai Xiao Yan akan terungkap. Pada saat ini, Xiao Yan masih tidak ingin menghadapi orang cabul itu. Tentu saja, barisan di depan Anda jelas tidak sederhana. Dan Aileen tercengang ketika dia melihat sosok yang berdiri di kehampaan. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada manusia di antara kelompok orang ini. Apakah dua Raja Abadi itu kuat? Sepertinya panen kita kali ini sangat besar. Suara Helikun terdengar. Seiring dengan gelombang fluktuasi ruang, sesosok muncul tidak jauh dari Xiao Yan, menatap Xiao Yan dan Aileen yang dikelilingi oleh seluruh klan Bangau Merah. Pada saat ini, Helikun sudah memiliki tampilan kemenangan tertentu. Lagi pula, bahkan jika klan dan He mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan kedua orang ini, bukankah masih ada Jenderal Yu Chan? Meskipun malu untuk meminta bantuan dari Jenderal Yu Chan, tetapi Jenderal Yu Chan juga harus memiliki sedikit minat pada dua manusia ini. Dan He Yu menghela nafas lega ketika Helikun muncul, dan segera jatuh ke sisi Helikun begitu dia bergerak, dan berkata dengan sedikit terkejut, "Ayah, mengapa kamu di sini?" Jenderal Yu Chan, di sana. Kamu dan aku tidak perlu khawatir tentang Jenderal Yu Chan. Selanjutnya, kita hanya perlu menyelesaikan kedua manusia ini. Mata Helikun menyapu tubuh Xiao Yan saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Meskipun tidak jelas bagaimana Xiao Yan masuk ke tempat ini sebelumnya, kota lembah terpencil ini adalah tujuannya. Dan ketika He Yu melihat apa yang dikatakan ayahnya, meskipun dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang Jenderal Yu Chan, dia hanya bisa menekan emosi khusus itu dan menghadapi dua orang di depannya dengan serius. Panggilan, sungguh gerakan yang tidak disengaja. Semua cara untuk kalah. Xiao Yan juga menghela nafas berat ketika dia merasakan sosok itu. Awalnya, dia berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan untuk melihat apakah dia bisa membantu Aileen, tapi sekarang sepertinya ini pada dasarnya tidak mungkin. Pada saat ini, apalagi membantu Aileen mengeluarkan Yao Ming dan Yao Menghe, akan sulit baginya untuk pergi dari sini sendiri. Premisnya adalah Yu Chan tidak akan menembak. Meskipun fluktuasi aura tidak terlalu kuat, Xiao Yan masih merasakan tekanan samar dari halaman di timur. Ada juga udara dingin samar yang datang dari sana. Setiap orang yang telah melewati medan perang memiliki persepsi yang kuat. Dan dalam persepsi Xiao Yan, tempat itu jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Matanya tertuju pada Aileen. Xiao Yan menunjukkan sedikit senyum dan berkata, dalam situasi di depan kita, kita mungkin tidak dapat menerobos dengan kekuatan pribadi kita. Mengapa kita tidak bekerja sama? Dengan cara ini, kemungkinan kita melarikan diri akan terpenuhi, lebih besar. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat kekuatan sebenarnya Aileen, ketika bahkan Liu yang bersedia mengikuti pengaturannya, kekuatannya pasti tidak akan lemah. Dengan bantuan yang sangat kuat, Xiao Yan secara alami tidak akan menyerah dengan sia-sia. Sementara Xiao Yan sedang menonton Aileen, Aileen juga sangat tertarik pada orang yang tiba-tiba muncul ini. Meskipun tidak jelas mengapa Xiao Yan muncul di sini, keduanya memiliki musuh yang sama, dan ini saja sudah cukup. Tepat di pikiranku, setelah Xiao Yan melamar untuk bekerja sama, Aileen menyetujui permintaan Xiao Yan dengan senyum dingin. Setelah Xiao Yan dan Aileen mencapai tujuan kerja sama, dia segera mengarahkan pandangannya pada Helikun, Patriark Klan dan He. Sebagai Patriark Klan Bangau Merah, Helikun secara alami adalah musuh terkuat dan terberat. Oleh karena itu, Xiao Yan memilih orang ini tanpa ragu-ragu. Memang tidak ada peluang untuk menang melawan Raja Abadi dari peringkat berikut melawan Raja Abadi Puncak. Namun, jangan lupa bahwa Xiao Yan masih memiliki bantuan Suner. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak sepenuhnya mampu menghadapinya. Oleh karena itu, tubuh Xiao Yan melintas ke arah Helikun dalam sekejap. Tampaknya ketika Xiao Yan mulai, He Yu, yang berdiri di samping Helikun, telah memimpin dan terbang menuju Xiao Yan. Ketika Xiao Yan bertekad untuk menjadi lawannya, He Yu secara alami juga memutuskan lawannya sendiri.
Bahkan jika dia bekerja sama dengan Raja Abadi lainnya untuk berurusan dengan Aileen, alam roh peri puncak, akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Jadi lebih baik membidik Xiao Yan. Tentu saja, pujiannya karena menangkap Xiao Yan sendirian jauh lebih kuat daripada pujian karena menangkap Aileen bersama-sama. Dan Xiao Yan merasakan cibiran di sudut mulut Heyu, yang terbang ke arahnya. Apakah kesemek benar-benar ingin dipetik dengan lembut? Namun, jika itu masalahnya, mari kita tangkap dulu. Jika kami memiliki Anda sebagai sandera kami, maka langkah selanjutnya akan sedikit lebih mudah. Aura Xiao Yan juga meledak dalam sekejap, dan dia segera mencapai tingkat Raja Abadi tingkat tinggi. Adegan ini tiba-tiba membuat wajah Helikun terlihat jelek, tetapi kemampuan mengatasi menjadi puncak Raja Abadi sepenuhnya terwujud pada saat ini. Tetapi dalam sekejap dia telah menyusul Heyu dan mendarat di depan Xiao Yan. Pukulan telah menghantam Xiao Yan. Namun, pukulan ini saja membuat ruang di depan Xiao Yan runtuh saat ini. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan tingkat serangan ini, dan hanya meninjunya secara acak. Keduanya bertabrakan bersama, dan tiba-tiba energi mania menyebar langsung. Dan Heyu, yang berada di belakang Helikun, ditarik kembali oleh ayahnya dan dikirim ke kejauhan. Ini belum terpengaruh oleh akibat yang kuat ini. Melihat dua orang yang bertarung, Heyu juga menunjukkan sedikit ketakutan saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan bisa meningkat 2 tingkat dalam waktu yang singkat. Metode rahasia macam apa ini? Helikun melihat badai yang mengamuk di depannya, dan ada sedikit kejutan di matanya saat ini. Awalnya mengira itu hanya Raja Peri kelas rendah kecil, Heyu tidak memiliki banyak kesulitan dalam menyelesaikannya, tetapi tidak ada yang mengira bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Jika dia tidak bereaksi saat ini, mungkin dalam pertarungan ini, Heyu akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Dan Xiao Yan mengguncang lengannya yang mati rasa. Apakah kesempatan besar ini masih dihancurkan oleh Helikun pada akhirnya? Namun, Xiao Yan tidak terlalu kecewa. Lagi pula, tujuan Xiao Yan sejak awal adalah untuk berurusan dengan Helikun. Dan ketika Xiao Yan mulai, Aileen juga mulai saat ini. Dengan tindakan Aileen, lapisan kabut tebal berangsur-angsur naik dari tanah, menutupi seluruh halaman dalam sekejap, dan bahkan dalam kehampaan, itu sudah diselimuti lapisan kabut tebal ini. Dan ketika lapisan kabut tebal ini muncul, satu demi satu siluet juga muncul di mata para anggota klan Bangau Merah. Metode macam apa ini? Kenapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul? He Qianyang melihat sosok di depannya yang persis sama dengan Aileen dan terkejut. Sebuah telapak tangan terbanting, menghancurkan sosok di depannya menjadi berkeping-keping. Tetapi dengan munculnya kabut tebal, hantu baru akan muncul. Singkatnya, tidak mungkin untuk mengatakan sosok mana yang asli di antara sosok-sosok itu, yang itu palsu. Hei, saya jelas tidak ingin menulis tentang pertempuran, tetapi saya tidak bisa menghindarinya. Selesai. Di suatu tempat, Aileen melihat lapisan kabut tebal yang naik di kehampaan dengan sedikit kelegaan. Ini adalah keterampilan bertarung yang dia kembangkan, yang disebut seni fraktal bayangan. Douki Aileen adalah atribut air, dan dia dapat memanipulasi elemen air sesuka hati. Dan fungsi teknik fraktal bayangan ini adalah menggunakan elemen air yang dia kendalikan untuk mengubah klon. Meskipun klon ini tidak memiliki kekuatan serangan, mereka dapat memainkan peran membingungkan yang sangat bagus. Hal ini terutama berlaku dalam pertempuran tim. Meskipun monster memiliki kekuatan dan pertahanan yang lebih kuat daripada orang biasa, mereka memiliki kekuatan jiwa yang lebih lemah. Pada dasarnya, mereka tidak dapat membedakan mana yang merupakan tiruan dan mana yang merupakan tubuh utama, dan itu hanya dapat dihancurkan satu persatu, yang telah membeli waktu Aileen. Namun skill fighting ini juga memiliki batasan yang besar yaitu range action dari skill fighting ini terbatas dan klone hanya bisa dibuat dalam jangkauan elemen air yang dikuasai oleh Aileen, dan trik ini adalah yang paling ditakuti Desatu dengan atribut api. Dan ketika Xiao Yan merasakan perubahan di sekelilingnya, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya, bahkan Xiao Yan tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh utama dalam waktu singkat. Dengan gerakan ini sebagai penutup, Raja Abadi dari klan Bangau Merah menjadi jauh lebih terkendali. Sebelumnya, mereka dapat menentukan lokasi Aileen dan melancarkan serangan tanpa menahan diri. Pada saat itu, salah satu dari mereka akan menarik bantuan dari orang lain ketika mereka diserang. Tetapi sekarang mereka berada dalam kabut tebal ini. Bahkan situasi lawan benar-benar di luar kendali, kontrol. Pada saat ini,
Aileen sudah seperti hantu di kabut tebal dan meluncurkan serangan ke beberapa Raja Abadi, dan dia benar-benar menyeret beberapa orang secara langsung untuk sementara waktu. Namun, di atas kehampaan saat ini, tiga sosok muncul langsung dari kabut tebal dan berdiri di kehampaan. Ketiga orang ini tidak lain adalah Helikun dan Heyu, para patriark klan Danhe, dan Xiaoyan. Namun, sudah ada bekas darah di sudut mulut Heyu saat ini. Tujuan Aileen menggunakan jurus ini bukan untuk hal lain, melainkan untuk menangkapnya saat terjadi kekacauan. Dan Xiao Yan juga memilih untuk menyerang Heyu saat Aileen menggunakan jurus ini. Meskipun keduanya belum pernah bekerja sama sebelumnya, tetapi pikiran pihak lain juga bisa ditebak. Oleh karena itu, Heyu pada dasarnya dikepung oleh dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi pada saat yang bersamaan. Jika Helikun tidak melindunginya, mungkin Xiao Yan akan menangkapnya saat ini. Kalian berdua bajingan. Jika balas dendam ini tidak dibalaskan, aku tidak akan pernah menyerah. Heyu menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, dan menatap Xiao Yan dengan sepasang mata. Helikun melirik lapisan kabut tebal di bawah, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Waktu dan tempat yang tepat dan orang-orang. Klan Bangau Merah telah menduduki semuanya, tetapi Aileen dengan paksa menciptakan lokasi yang menguntungkan. Kesadaran bertarung yang kuat ini benar-benar menakutkan. Tidak heran mereka berani masuk ke sini. Sayang sekali dia masih harus mati. Ini adalah tempat milik keluarga Bangau Merah. Helikun melirik Xiao Yan, yang berada di sisi yang berlawanan, dan kemudian berkata kepada Heyu, Yuer, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Pergi dan lakukan eksekusi. Dalam kabut tebal ini dia menciptakan, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan. Jika itu masalahnya, biarkan dia keluar dari sini dengan patuh. Dan ketika Heyu mendengar kalimat ini, dia juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Aileen datang ke sini dengan tujuan untuk menyelamatkan Yao Ming, jadi jika kamu memberikan Yao Ming, maka Aileen pasti akan keluar dari kabut tebal yang dia ciptakan ini. Heyu sedikit mengangguk dan berkata, sayang mengerti. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Heyu terbang menuju Yao Ming di kejauhan tanpa ragu-ragu. Namun, ketika Heyu bergerak, Xiao Yan juga mengejarnya tanpa ragu. Xiao Yan tentu tidak akan membiarkan Heyu melakukan ini dengan mudah. Hanya saja kecepatan Xiao Yan sangat cepat, tetapi sosok di depannya bahkan lebih cepat. Bahkan jika Xiao Yan bergerak, dia sudah menyusul. Langit milik dunia keluarga dan Hekami, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku di sini? Helikun memandang Xiao Yan di depannya dengan seringai di wajahnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah ditingkatkan dari Raja Abadi peringkat rendah menjadi Raja Abadi peringkat tinggi, itu benar-benar melebihi harapannya. Tetapi pertempuran udara selalu menjadi area di mana keluarga dan He pandai. Tidak diragukan lagi hal yang sangat sulit bagi Xiao Yan untuk menang di udara. Tertawa, dengan suara sepotong pakaian yang pecah, sepasang sayap tumbuh dari belakang Helikun, dan sayapnya ditutupi bulu seputih salju. Sayapnya mengepak dengan lembut, Xiao Yan sudah merasakan badai yang kuat bertiup. Dan ketika Helikun memblokir Xiao Yan, Heyu juga mendarat di sebuah istana, menatap Xiao Yan dengan niat membunuh yang bahkan lebih kuat. Ketika ayahnya menangkap Xiao Yan, dia pasti akan mengambil kembali semua penghinaan. Bawa mereka padaku. Heyu melirik kelompok alam roh abadi di kejauhan, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ada beberapa alam roh abadi yang datang dari mana. Mereka secara alami membawa Yao Ming dan Yao Menghe ke Heyu. Yao Ming ini memandang Xiao Yan di langit dan Aileen dalam kabut tebal, tidak ada keputusasaan di matanya. Setidaknya dia tidak sendirian ketika dia sekarat, dan apa yang dia bayar tidak sia-sia. Dari saat dia memilih jalan ini, dia tahu takdirnya. Meskipun harga yang harus dibayar sangat berat, ribuan kali lebih baik tetap berada di klan iblis yang telah ditutup sepanjang waktu ini. Dan Yao Menghe tidak melihat banyak kekecewaan di matanya, mimpinya adalah menjadi apoteker tingkat tinggi. Jalan ini penuh duri, penuh kesulitan dan rintangan. Namun, dia tidak pernah menyerah. Saudaraku, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan tetap memilihmu untuk menjadi saudaraku. Ketika semua orang menyangkal mimpiku, hanya kamu yang mendukungku diam-diam. Kamulah yang mengisi duniaku dengan harapan, jadi aku berharap untuk mati sebelum kamu. Setidaknya, harapan di hatiku tidak akan hancur sebelum aku mati. Yao Meng dan memandang Yao Ming tidak memiliki banyak kesalahan, mereka juga tidak memiliki jejak kebencian. Hidup mekar karena dukungan Anda, dan hidup harus layu karena hilangnya Anda. Yao Ming memandang Yao Meng dan wajahnya penuh kelesuan.
Tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Heyu, "Saya ingin melihat Jenderal Yu Chan. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa yang salah. Jika itu bisa dilakukan, keuntungan seluruh klan iblis dapat dibebaskan dari hukuman. Biarkan aku menemui Jenderal Yu Chan." Meskipun kemungkinannya adalah 1 dari 10 juta, Yao Ming masih harus mencobanya. Jika hanya dia, Yao Ming tidak perlu mengambil risiko ini. Tetapi jika dia perlu melibatkan kehidupan adik laki-lakinya, maka dia hanya akan bertaruh. Selama taruhannya benar, maka saya khawatir semuanya bisa diselesaikan. Tapi jika Anda kalah taruhan, tidak, Anda tidak akan pernah salah lihat. Meskipun dikatakan bahwa dia hanya bertemu sekali, tetapi dia juga melakukan penyelidikan yang tepat setelah itu. Meskipun dikatakan bahwa orang-orang di sekitarnya menutupi identitasnya saat itu pasti tidak salah. Dia pasti anggota klan iblis. Jika Anda dapat mengirim berita ini kepada Jenderal Yu Chan, maka Anda secara alami dapat menyelamatkan hidup Anda sendiri, dan bahkan kehidupan semua orang di seluruh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus dapat dipertahankan. Namun, meskipun kata-kata Yao Ming membawa rasa urgensi, Heyu tentu saja tidak akan mendengarkan kata-kata Yao Ming. Dari sudut pandangnya, Yao Ming sudah menggigit seperti anjing gila, dan yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakannya untuk memancing Aileen keluar dari kabut tebal itu. Yao Ming, kamu tidak perlu membuat perjuangan yang tidak perlu. Pengkhianat klan monster semuanya terbunuh, bahkan jika kamu tidak ingin membunuhmu dengan tanganmu sendiri. Maka bukan tidak mungkin kami melakukannya untukmu. Juga, menurutmu Jenderal Yu Chan, apakah kamu tertarik dengan apa yang dikatakan pengkhianat klan monster seperti yang kamu katakan? Heyu mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, dan di sisi lain, dia telah mengambil pisau panjang dari tangan orang di depannya, dan bilah tajam itu memancarkan cahaya dingin. Pada saat ini, Aileen, yang berada di kabut tebal, juga menjadi cemas, meskipun dia tahu bahwa kemungkinan dia bisa meninggalkan Yao Ming saat ini sangat tipis, jika dia membiarkan Yao Ming mati di depan mata. Aku takut dia akan memiliki rasa bersalah yang sangat berat. Namun, begitu dia meninggalkan daerah berkabut ini, semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan bukan hal yang mudah untuk melibatkan beberapa raja abadi. Untuk sementara, bahkan Aileen berada dalam dilema saat ini. Setelah mendengar suara Heyu, raja-raja abadi yang terjerat dengan Aileen segera menarik diri dan menyerah gemetar dengan Aileen, dan jatuh langsung di istana tidak jauh. Bagaimanapun, Aileen saat ini telah menjadi kura-kura bercangkang lunak, dan hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Ledakan. Dalam kehampaan, Xiao Yan dan Heli Kun telah bertarung beberapa kali dalam waktu singkat. Tidak ada keraguan bahwa Heli Kun memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran ini. Agar tidak mengungkapkan identitasnya, Xiao Yan sudah mencoba yang terbaik untuk menutupi api surgawi dan air surgawi di tubuhnya. Pada saat ini, mengikuti perintah Jenderal Bray, seluruh klan iblis dengan panik mengumpulkan berita tentang Xiao Yan. Begitu informasinya terungkap, Xiao Yan tahu persis apa yang menunggunya. Tanpa bonus Sky Fire, kekuatan Xiao Yan juga turun banyak saat ini. Heli Kun melirik Xiao Yan, dan ekspresi lucu di wajahnya menjadi lebih kuat. Hal yang salah adalah hal yang salah. Meskipun Anda telah berhasil meningkatkan kekuatan Anda sendiri, tetapi ketika Anda bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, Anda hanya bisa melakukannya, akan terungkap. Menyerahlah, ini adalah berkah bagimu untuk menjadi pelayan Jenderal Yu Chan. Heli Kun mengayunkan lengannya, dan sepasang sayap putih salju di belakangnya sedikit bergetar, dengan rasa pasti. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh klan iblis, ada banyak orang yang ingin menyenangkannya. Keluarga Bangau Merah mereka tidak terkecuali, dan tidak ada keraguan bahwa manusia secara alami adalah yang terbaik. Lagi pula, tidak ada kekurangan bahan obat dengan nilai apapun di tanah suci ras monster. Dan manusia yang kuat secara alami adalah apa yang mereka kejar. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, sudut mulutnya sedikit berkedut, tetapi dia masih berkata dengan dingin, "Saya tidak tertarik menjadi budak orang lain, dan apakah Anda yakin dapat menangkap saya? Aku tidak tahu harus berbuat apa." Heli Kun sangat marah ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Belum lagi ini adalah base camp klan Danhe, bahkan kekuatan puncaknya dari Raja Abadi sudah cukup untuk menekan Xiao Yan sampai mati. Jika itu masalahnya, tangkap dia dan tangani perlahan. Qian He San sekerta, ngomel. Saat kata-kata Heli Kun jatuh, suara keras terdengar di telinga Xiao Yan, dan bangau putih ilusi tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan.
Total ada lebih dari 100 bangau putih. Semua bangau putih telah didistribusikan di sekitar Xiao Yan, terbang masuk udara. Tetapi, dengan terbangnya bangau putih, Xiao Yan juga merasakan kekuatan opresif yang besar datang ke arahnya. Apakah kamu akhirnya bersedia mengeluarkan uang? Xiao Yan merasakan tekanan datang dari sekelilingnya, dan dia juga menunjukkan sedikit keceriaan. Langkah ini sudah cukup. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Ketika ratusan bangau putih mengepung Xiao Yan, Hailey Kun melambaikan tangannya, dan tiba-tiba teriakan tajam datang dari semua bangau putih pada saat yang bersamaan. Saat teriakan ini terdengar, gelombang suara langsung menuju Xiao Yan di tengah. Apa? Pada saat inilah jeritan-jeritan keluar dari kelompok bangau merah. Jeritan yang menusuk hati itu membuat Hailey Kun menunjukkan sedikit kebanggaan. 1000 bangau Sansekerta ini juga merupakan keterampilan bertarung sonik, dan sulit untuk diwaspadai. Hailey Kun tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan nyawa kecil Xiao Yan, tetapi dari suaranya, tampaknya dia telah mencapai hasil yang baik. Patriark, lihat cepat. Ketika Hailey Kun sedang membayangkan apa yang Xiao Yan telah menjadi, suara Elder He Qianyang sudah datang. Dia menunjuk ke tempat He Yu berdiri, di mana He Yu, yang berencana membunuh Yao Menghe, telah menghilang, digantikan oleh sosok berbaju hitam. Pada saat ini, dua alam roh abadi yang awalnya tinggal di Yao Ming dan Yao Menghe juga pingsan oleh Xiao Yan, tetapi saat ini Yao Ming masih memiliki rantai gelap di tubuhnya, tetapi saat ini Yao Meng dan kebebasan telah dipulihkan. Hailey Kun memandang Xiao Yan yang menunjukkan sedikit senyum pada saat ini. Wajah tua itu benar-benar suram, dan dengan lambaian tangannya, ratusan bangau putih terbang langsung, dan sesosok telah jatuh dari kehampaan, menghantam tanah dengan keras. Siapa lagi orang itu selain He Yu? Bajingan, bajingan. Adegan tiba-tiba ini benar-benar melebihi kognisi Yao Menghe. Melihat He Yu, yang masih menunjukkan sedikit rasa sakit saat ini, niat membunuh di mata Hailey Kun juga muncul dengan gila. Tetua, dengarkan perintahku. Jangan tinggalkan salah satu dari 4 orang di depanmu. Bunuh aku. Awalnya, direncanakan untuk menangkap mereka hidup-hidup dan menyerahkannya kepada Jenderal Yu Chan, tetapi sekarang tampaknya ini tidak lagi diperlukan. Patriark marah. Pada saat ini, anggota klan Bangau Merah merasakan niat membunuh yang kuat dari Hailey Kun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Meskipun dikatakan bahwa hubungan antara manusia dan monster secara inheren saling bermusuhan, daripada membunuh manusia, monster masih lebih memilih untuk mengubah mereka menjadi budak mereka sendiri. Dan tindakan Xiao Yan kali ini secara alami benar-benar membuat marah patriark mereka. He Yu adalah pewaris Hailey Kun yang paling puas. Kemampuan He Yu sudah cukup untuk menunjukkan dari kejadian ini. Pada saat ini, mereka tidak mengerti bagaimana Xiao Yan mencapai langkah ini. Serangan yang awalnya dimaksudkan untuk membunuh Xiao Yan sebenarnya ditransfer ke He Yu tanpa menyadarinya. Metode ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Tentu saja, adegan ini dijelaskan dengan baik. Itu adalah penggantian, untuk menukar posisi Anda dengan orang lain. Langkah ini Xiao Yan sudah lama tidak digunakan, itu karena penggantiannya sulit bagi orang kuat untuk bekerja. Situasi seperti ini dapat dihindari dengan sedikit perhatian, tetapi He Yu terlalu ceroboh, berpikir bahwa dengan dukungan ayahnya, dia dapat menjadi tidak bermoral, sehingga Xiao Yan dapat menggunakan trik ini dengan lancar. Namun, setelah melakukan gerakan ini, Xiao Yan juga tahu bahwa kali ini dia benar-benar membuat marah seluruh klan Bangau Merah. Meskipun dikatakan bahwa hubungan antara dia dan keluarga Bangau Merah tidak dapat didamaikan sejak awal. Setelah Hailey Kun mengeluarkan perintah seperti itu, salah satu Raja Abadi yang semula mengincar Aileen juga menarik diri dari medan perang di sana, dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan, dan dia menghadap Xiao Yan. Yao Ming dan Yao Meng di samping Yan berada menatap mereka. Pada saat ini, tubuh Yao Ming dikunci oleh rantai yang terbuat dari batu pembunuh roh, dan dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan bertarung. Dan kekuatan Yao Menghe pada dasarnya dapat diabaikan. Dapat dikatakan bahwa keluarga dan He saat ini memiliki keunggulan absolut. Hanya butuh kesempatan baginya untuk memenggal 2 orang di depannya. Bahkan jika kamu datang ke mereka berdua, kamu semua harus mati hari ini. Bahkan jika kamu menyelamatkan mereka, tetapi dengan mereka berdua, berapa banyak kekuatan bertarung yang kamu pikir masih kamu miliki? Dalam kehampaan, Hailey Kun menatap Xiao Yan dengan tatapan main-main di matanya. Dan mata Xiao Yan menyapu seluruh halaman, dan kemudian menunjukkan senyum. Terima kasih kepada klan iblis Anda karena dapat menggunakan batu pembasmi roh,
Tetapi hal-hal yang Anda kuasai klan iblis tidak cukup. Permusuhan antara manusia dan manusia adalah ditakdirkan untukmu, kebodohan. Ketika kata-kata ini jatuh, saya tidak tahu mengapa detak jantung Helikun benar-benar hilang. Ini misteri, tapi aku ingin melihat bagaimana kamu melindungi mereka berdua. Ketika Helikun selesai mengucapkan kata-kata ini, sepasang sayap di belakangnya sedikit bergetar, dan seluruh orang terbang menuju Xiao Yan, dan kecepatannya sangat tinggi, cepat, bahkan jika itu Xiao Yan baru saja melihat garis putih melintas di kehampaan. Ketika Helikun bergerak, Raja Abadi lainnya He Zhengyang juga bergerak saat ini. Helikun hanya perlu menjerat Xiao Yan sejenak, dan dia cukup untuk membunuh Yao Ming dan Yao Meng. Hanya saja sayang, saat keduanya mulai melakukannya, sebuah cincin berwarna biru melintas di jari tengah kanan Xiao Yan, dan sebuah tarikan kuat tiba-tiba keluar dari cincin tersebut, langsung memasangkan cincin tersebut di jari tengah tangan kanan Xiao Yan, dan Yao Ming di sekitar Xiao Yan tersedot. Setelah melakukan semua ini, sosok Xiao Yan telah melompat sejauh 100 meter, menatap Helikun dan He Zhengyang yang tertegun dengan sedikit main-main. Dan Aileen di kejauhan tampaknya juga menyaksikan adegan ini, menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia segera mengerti. Namun, bagaimana Xiao Yan mendapatkan cincin penerimaan semacam ini? Di seluruh benua penciptaan, keluarga Lan mampu membuat cincin penerimaan semacam ini yang dapat menampung orang yang masih hidup. Namun, sejak tuan keluarga Lan meninggal di kota makam darah, seluruh keluarga Lan telah mengalami perubahan dramatis. Patriark keluarga Lan yang baru berhasil telah mengumumkan ke seluruh benua bahwa dia tidak akan lagi menyediakan cincin Na yang dapat menampung orang hidup untuk dijual. Meskipun dikatakan bahwa ada banyak keluarga di benua penciptaan yang ingin menaklukkan teknologi ini, tetapi pada akhirnya, tidak ada keluarga yang berhasil. Aileen secara alami berpikir tentang perlunya membeli cincin semacam ini, tetapi tidak ada kesempatan seperti itu sama sekali. Seseorang pernah berspekulasi bahwa setelah kekacauan dalam keluarga Lan, teknologi ini menghilang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa cincin seperti itu akan muncul di tangan Xiao Yan. Dan Xiao Yan sedikit lega ketika dia menyentuh cincin pegangan di tangannya. Dia tidak pernah tahu bahwa jika He Yu terluka parah, itu akan menyebabkan balas dendam dari keluarga dan He. Tetapi keberadaan cincin pegangan khusus ini adalah sesuatu yang dia berani lakukan. Lakukan dasar melakukan ini. Tentu saja, cincin di tangan Xiao Yan ini tidak mungkin karena Xiao Yan telah menguasai teknik ini. Cincin kelahiran ini diberikan kepadanya oleh Murong Qingfeng ketika dia berada di Baijiabao. Sebelum insiden besar di makam darah, Lan Xiu dan keluarga Murong memiliki kesepakatan untuk saling membantu. Cincin Na spesial ini juga merupakan salah satu hadiah yang diberikan keluarga Lan kepada keluarga Murong. Meskipun hanya ada sekitar selusin, dan cincin penerima semacam ini juga memiliki kelemahan tertentu. Tapi terkadang itu bisa memainkan peran yang sangat penting. Murong Qingfeng tahu bahwa situasi Xiao Yan akan sangat sulit, jadi dia memberi Xiao Yan sebuah cincin hadiah. Pada saat ini, itu benar-benar memainkan peran besar. Panggilan, melihat pemandangan di depan Helikun, dia hanya bisa menghela nafas cemberut. Apakah ini yang dikatakan Xiao Yan tentang ketidaktahuannya tentang manusia? Hal semacam ini memang melebihi harapannya. Tapi, jadi apa, itu hanya menyelamatkan hidup mereka untuk waktu yang singkat. Selama Anda tertangkap, maka mereka berdua pasti akan mati. Dan Xiao Yan memandang Aileen yang masih dalam kabut tebal dan berkata, berhasil, kalau begitu, kita hanya perlu melarikan diri dari sini. Dan ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, Aileen yang berada di halaman juga menghilangkan beberapa kabut tebal di depannya, dan ada harapan di matanya. Mungkin kali ini aku benar-benar bisa melarikan diri. Sayang sekali, partnerku di hutan. Melarikan diri, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan ini? Di ranah klan Bangau Merah kami adalah satu-satunya yang akan melakukan apapun padamu. Tetapi begitu kamu pergi dari sini, seluruh klan monster akan memburumu. Helikun merasa konyol untuk ide naif Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan juga tegang. Tetapi aura es telah berlalu, angin sepoi-sepoi melayang, sehelai rambut panjang biru menyapu pipi Xiao Yan, dan tangan sedingin es juga bergerak dari gesek Xiao Yan di tangan kanan. Dingin yang sedingin es berlalu dalam sekejap, dan sebuah kata lambat datang. Bisakah itu memegang cincin orang hidup? Menarik, aku khawatir aku tidak punya apa-apa untuk gadis kecil itu. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yan menyentuh tangannya, cincin Na telah menghilang.
Di tangan Xiao Yan, ada juga semburan dingin yang sedingin es. Jika bukan karena tubuh Xiao Yan dilindungi oleh Skyfire, mungkin kontak ini akan langsung membekukan seluruh tubuh Xiao Yan. Melihat sosok di depannya, meskipun itu hanya siluet, Xiao Yan juga mengerti bahwa sosok ini seharusnya adalah Jenderal Yu Chan yang disebutkan oleh He Li Kun. Pada awalnya, Xiao Xiao juga menyebutkan wanita ini kepada Xiao Yan. Dengan kekuatan tingkat Immortal Supreme, tidak heran dia bisa merebut cincin Na di tangannya tanpa suara. Ups, sosok Yu Chan sedikit bergeser, tapi Xiao Yan sudah merasakan kekuatan opresif yang besar datang dari depannya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa lagi terlalu peduli. Penguasa kuno Tian Huoheng telah muncul di depannya. Pada saat ini, semua ki pertempuran Xiao Yan digunakan untuk melindungi tubuhnya. Ketika Xiao Yan menyelesaikan semua ini, Yu Chan dengan lembut menendang penguasa langit kuno di tangan Xiao Yan, dan tiba-tiba tekanan besar mengalir ke arah Xiao Yan. Tangan Xiao Yan bahkan tidak memegang penguasa kuno Tian Huoheng di tangannya, dan penguasa kuno Tian Huoheng menabrak tubuh Xiao Yan. Dan Xiao Yan juga terbang ke kejauhan dan menabrak gedung tinggi keluarga Dan He. Ledakan, hanya dalam sekejap. Tubuh Xiao Yan telah menabrak gedung, dan gedung itu runtuh seketika, mengubur Xiao Yan. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Meskipun dikatakan bahwa Yu Chan memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara klan iblis, tidak semua orang pernah melihatnya. Namun, pada saat ini, orang-orang itu sangat terkejut dengan adegan ini. Ini adalah kekuatan tingkat tertinggi abadi. Langkah yang tampaknya biasa itu membuat orang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Dan He Li Kun memandang Xiao Yan di kejauhan, dan ada sedikit schadenfreude di wajahnya. Baru saja, dia ingin menebas Xiao Yan dengan 1000 pisau, tapi tidak ada kesempatan. Sekarang Jenderal Yu Chan telah menembak dirinya sendiri, itu dapat dianggap sebagai balas dendam untuk putranya. Sosok He Li Kun melintas, jatuh di depan Yu Chan dan memberi hormat sedikit, lalu berkata, saya tidak efektif dalam melakukan sesuatu, dan saya telah mengganggu Jenderal Yu Chan, dan saya juga meminta Jenderal untuk menghukum. Yu Chan melirik He Li Kun, tidak mengatakan apa-apa, hanya menaruh perhatiannya pada cincin di tangannya. Dengan suntikan kekuatan jiwa, dua sosok di Najie langsung ditarik keluar oleh Yu Chan, dan jatuh dengan keras ke tanah. Jelas tidak ada jejak ketertarikan pada kedua orang ini. Cincin koleksi ini untuk diberikan, jadi tentu saja, itu tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin koleksi untuk orang lain. Ketika Yao Meng dan He Yaoming keluar dari ring, mereka secara alami terkejut dengan perubahan mendadak ini. Saat ini, mereka bahkan samar-samar merasa bahwa kali ini tampaknya mereka benar-benar dapat bertahan dalam situasi putus asa, tetapi sekarang tampaknya tidak ada gunanya. Lagi pula, sulit untuk melepaskan diri dari nasib ditangkap. Namun, ya, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras iblis di sini. Dan He Li Kun melihat cincin angkatan laut yang Yu Chan mainkan, dan sedikit meningkatkan keberaniannya. Jenderal, saya tidak tahu manusia yang ditendang oleh Anda. Pergi dan cari dia untuk melihat apakah dia memiliki cincin seperti itu. Jika ada, bawa semuanya kepadaku. Jika tidak, maka kirim dia ke tanah suci ras monster. Aku akan secara pribadi mengeluarkan beberapa dari mulutnya. Informasi. Bermain dengan cincin Na di tangannya, Yu Chan menunjukkan minat yang kuat. Cincin yang dapat menampung orang yang hidup benar-benar tidak mungkin sebelumnya. Tapi sekarang itu terjadi di depan matanya. Betapa lambatnya pergerakan pasukan. Jika dia memiliki cukup cincin seperti itu, maka dalam hampir sehari, dia bisa muncul di mana saja di klan iblis dengan pasukannya. Memikirkannya membuatku merasa sangat bersemangat. Ketika He Li Kun mendengar kalimat ini, ekspresi kekecewaan tiba-tiba muncul di wajahnya. Awalnya, dia berharap Yu Chan akan memberinya hak untuk membuang Xiao Yan. Akibatnya, jika Yu Chan bertanya pada Xiao Yan terlebih dahulu, maka dia hanya bisa menyerah. Jika Anda mencuri seseorang dari Yu Chan, kecuali dia tidak ingin hidup. He Li Kun menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, ya, saya akan segera melakukannya. He Li Kun melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sesosok Raja Abadi terbang menuju tempat Xiao Yan jatuh. Dan He Li Kun juga mengalihkan perhatiannya ke Yao Ming dan Yao Meng He yang berada di tanah saat ini. Sekarang adalah waktu untuk berurusan dengan keduanya. Dan ketika Yao Ming menatap Yu Chan, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi sesosok sudah muncul di samping Yao Meng He, dan sebuah tangan diam-diam diletakkan di samping Yao Meng He. He Qianyang berkata dengan tatapan mengancam, Yao Ming, kamu tidak boleh.
Omong kosong. Kalau tidak, sebelum jenderal mengambil tindakan, aku harus mampu membunuhnya. Kalimat ini tiba-tiba membuat Yao Ming menutup mulutnya dengan bijak. Selama dia membuka mulutnya, tidak ada keraguan bahwa He Qianyang akan mengambil nyawa Yao Menghe. He Qianyang tidak tahu apa yang ingin dikatakan Yao Ming, tetapi tidak peduli apa, akan lebih aman untuk tidak membiarkannya mengatakannya. Hantu itu tahu apa yang akan dia katakan, bagaimana jika dia secara tidak sengaja membodohi Jenderal Yu Chan. Meskipun dikatakan bahwa Jenderal Yu Chan tidak mudah dibodohi. Setelah mengambil kendali dari cincin nadi tangannya, Yu Chan menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dan kemudian berkata, kamu bisa membereskan kekacauan itu sendiri. Aku tidak mau apa-apa lagi. Setelah Yu Chan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik sedikit, dan ketika dia akan kembali tidur, dia sepertinya merasakan sesuatu, tubuhnya membeku, tetapi dia masih menghilang ke angkasa. Ketika Yu Chan menghilang, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Jenderal Yu Chan kuat, tetapi kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Hanya berurusan dengan Raja Abadi menyebabkan gerakan besar seperti itu. Dan wajah He Qianyang juga menunjukkan sedikit kedinginan, karena tangannya telah digadaikan kepada Tuan Muda, maka biarkan orang tua itu menjatuhkannya. He Qianyang tidak memiliki anak sendiri, jadi dia menganggap He Yu sebagai miliknya dan sangat mencintainya. Akibatnya, karena kedua orang itu terperangkap begitu keras, dia secara alami tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jadi setelah Jenderal Yu Chan pergi, yang lebih tua tidak sabar untuk mengambil tindakan saat ini. Dan Aileen di kejauhan melihat pemandangan ini dan ingin membantu, tetapi sosok He Li Kun sudah ada di depannya. Sekarang aku sudah menyingkirkan seorang pria. Apa cara lain yang kamu miliki? Namun, keajaiban tampaknya benar-benar terjadi. Ketika He Qianyang bergerak, sebuah tangan terulur langsung dari kehampaan dan memegang tangannya yang hendak memotong Yao Menghe. Tunggu, ini bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan jika kamu mau. Dalam kehampaan, sesosok telah keluar dari ruang. Orang yang datang sangat tampan, mengenakan pakaian biru, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Saat ini, dia hanya memegang lengan He Qianyang. He Qianyang tidak bisa bergerak sama sekali, dan seluruh tubuhnya benar-benar hilang kontrol. Pada saat ini, Yao Ming benar-benar terpana ketika dia melihat sosok itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa sosok ini akan benar-benar muncul di Yao Su. Bahkan dalam identitasnya, jika dia tiba-tiba muncul di klan iblis, itu pasti akan menyebabkan masalah yang sangat serius. Pada saat ini, He Li Kun menatap sosok biru dengan sedikit kejutan. He Qianyang kehilangan kekuatan bertarungnya dengan mudah. Orang seperti ini memiliki status tinggi bahkan di antara klan iblis. Pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus dibentuk oleh dukungan dari banyak kekuatan super manusia. Dan menjadi anggota pasukan penjaga perdamaian juga merupakan kehormatan tertinggi. Bahkan ras iblis sama sekali tidak diizinkan untuk menginjak-injak martabat ini. Jika Patriark Bangau berniat untuk mencoba menantang otoritas ini, jadi biarkan aku menjadi lawanmu. Dengan sedikit dorongan, He Qianyang di depannya didorong 100 meter jauhnya, dan Lan Xiu memandang He Li Kun di depannya dengan kemarahan yang kuat di wajahnya. Karena penghancuran kota Roh Kudus, satu-satunya anggota pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus yang tersisa tersebar di seluruh benua. Namun, banyak dari mereka memiliki bakat yang kuat, tetapi untuk melindungi lebih banyak orang, mereka mengorbankan waktu kultivasi mereka. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak terlalu kuat, tetapi kadang-kadang, hanya perlu beberapa saat, daya tarik pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus akan lebih kuat daripada orang lain. Lagi pula, selama mereka dilindungi oleh mereka, orang-orang yang bersyukur akan mendukung mereka. Energi balas dendam Qian mengalir keluar dari tangan Lan Xiu, dan tekanan paksaan juga memancar darinya, hanya dengan satu sentuhan, dan He Li Kun sudah tahu bahwa pemuda di depannya telah mencapai kekuatan Kaisar Abadi. Sial, He Li Kun memandang Lan Xiu dengan sedikit kepanikan di wajahnya, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Bagaimanapun, ada Jenderal Yu Chan di pihak mereka, meskipun Jenderal Yu Chan tidak muncul saat ini. Jika Lan Xiu berani membunuh klan iblis, maka tidak ada keraguan bahwa Jenderal Yu Chan pasti akan mengambil tindakan. Sebagai penjaga klan iblis, jika ada manusia yang kuat, Yu Chan tidak akan pernah membiarkan manusia menjadi sombong. Ini adalah masalah internal klan iblis kami, dan bukan giliranmu untuk campur tangan. Terlebih lagi, kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami.
Meskipun dia merasakan tekanan yang sangat besar, sebagai pemimpin klan, Hailey Kun tidak akan menyerahkan segalanya di depannya dengan mudah karena ancaman seperti itu. Ketika Lan Xiu mendengar ini, sudut mulutnya sedikit cemberut, dan dia berkata sambil tersenyum, jadi, Patriark dia akan bertarung. Hanya sepatah kata, tetapi seluruh dunia terdiam. Hailey Kun juga terjerat, dan pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Abadi. Begitu pertempuran dimulai, jika Jenderal Yu Chan benar-benar tidak mengambil tindakan, atau jika dia mengambil tindakan sedikit terlalu lambat, maka seluruh klan Bangau Merah akan menderita kerugian besar. Dia tidak bisa menanggung harganya sama sekali. Pada saat ini, Aileen, yang berdiri di samping, memandang Lan Xiu dan jatuh ke dalam keadaan lamban. Sebagai kapten tim ketiga di kota Roh Kudus, dia secara alami mengenal Lan Xiu. Namun, setelah pemimpin keluarga Lan meninggal di kota Makam Darah, terjadi perubahan pada keluarga Lan. Garis keturunan yang awalnya milik Patriark telah ditekan, dan bahkan telah menghilang dari benua penciptaan untuk waktu yang lama. Meskipun keluarga Lan saat ini masih berada di Kam Adidaya, tampaknya telah menjadi keluarga yang memulai perang. Tidak ada lagi netralitas masa lalu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lan Xiu, yang telah diidentifikasi mati olehnya, akan benar-benar muncul di klan iblis. Namun, melihat situasi saat ini, kekuatan Lan Xiu telah menembus Immortal Sovereign, dan kekuatannya memang meningkat banyak tetapi dia masih terlalu jauh untuk bertarung melawan monster Rache. Dia Li Kun juga dalam dilema saat ini. Namun, selanjutnya, ketika sosok yang telah pergi muncul di atap lagi, hati Hailey Kun yang menggantung juga jatuh, dan Jenderal Yu Chan tidak tinggal diam. Yu Chan memandang Lan Xiu, menemukan tempat yang cocok dan duduk sesuka hati. Rambut birunya dengan tenang jatuh ke tanah, kakinya yang panjang dan indah menjuntai, dan wajahnya sedikit lucu. Aku agak tertarik pada manusia di tingkat Kaisar Abadi. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku dan menjadi budakku? Mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Yu Chan mengelus dagunya, tapi dia tidak melakukan langkah pertama seperti yang dia lakukan saat bertemu Xiao Yan. Xiao Yan hanyalah Raja Abadi, jadi penanganannya secara alami sangat sederhana. Tapi Lan Xiu berbeda, kekuatan Lan Xiu adalah penguasa abadi, dan dengan kemampuan keluarga, bahkan Yu Chan tidak memiliki kepastian mutlak untuk menangkap Lan Xiu dalam waktu singkat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan iblis, penjaga setia dari garis keturunan orang suci. Jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat tertinggi abadi, kami tidak akan mendapatkan manfaat apapun jika Anda memukulnya dengan keras. Jika kami bisa naik dengan sesuatu yang membuatnya berani tertarik, mungkin aku akan membayarmu kembali. Ada secerca harapan bahwa aku bisa pergi. Aileen melintas ke sisi Lan Xiu, dan berkata dengan sedikit ketakutan. Dan Lan Xiu secara alami mengetahui identitas dan kekuatan Yu Chan, alasan mengapa dia masih memilih untuk menembak ketika dia tahu bahwa dia ada di sini, maka dia secara alami memiliki sarana untuk menghadapinya. Jenderal Yu Chan memang memiliki keberanian untuk menghancurkan keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Lan kami dengan 1000 tentara. Pada akhirnya, di bawah penindasan kami baru saja menemukan 100 hantu mati untuk menyelesaikan kebencian dengan keluarga Lan. Keberanian ini jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Lan Xiu memandang Yu Chan, tetapi dia mengingat adegan aslinya lagi di benaknya. Cailin menghancurkan keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Lan karena Xiao Yan, dan orang yang mengeksekusinya tentu saja adalah milik Yu Chan. Dan ketika Yu Chan mendengar kalimat ini, ekspresi dingin secara bertahap muncul di wajahnya. Jika bukan karena tekanan dari keluarga Lan di masa lalu, Yu Chan tidak punya rencana untuk membayar hutang darah ini sama sekali. Itu kamu. Yu Chan sepertinya mengingat sesuatu, dan seluruh orang juga jatuh dari atap dan mendarat di depan Lan Xiu. Dan dengan jatuhnya Yu Chan, suhu seluruh ruang tiba-tiba menjadi dingin pada saat ini. Jika Anda berada di keluarga Lan, saya mungkin tidak dapat membantu Anda. Tetapi ketika Anda datang ke klan iblis kami, maka semuanya terserah Anda. Melihat Yu Chan yang wajahnya tertutup es saat ini, Lan Xiu tersenyum dan berkata, saya datang ke klan iblis kali ini bukan untuk melewatkan kebencian, tetapi untuk mencari kerjasama. Jika kerjasama kita berhasil, Anda dapat mengambil nyawa saya jika kamu ingin. Mencari kerjasama. Ketika Yu Chan mendengar kalimat ini, dia sepertinya mendengar sesuatu yang luar biasa. Ada hutang darah antara klan iblis dan keluarga Lan. Ini seperti dua orang yang membalas dendam karena membunuh ayah mereka. Tiba-tiba suatu hari pihak yang berlawanan datang untuk meminta kerja sama Anda.
Saya khawatir bahwa kecuali jika otaknya mati, tidak ada yang akan menyetujui permintaan seperti itu. Sudah ada jejak dendam di tangan Yu Chan, dan kalimat dingin datang dari kata-katanya. Jika itu ayahmu, dia mungkin masih memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Ngomong-ngomong, ayahmu sepertinya telah mati dalam pertempuran. Di kota makam darah, tampaknya keluarga Lan Anda juga berada dalam kekacauan. Garis Anda tampaknya benar-benar melemah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mendiskusikan kerjasama dengan saya? Petik 2. Meskipun dikatakan bahwa hubungan antara manusia dan monster tidak baik, tampaknya Yu Chan tahu banyak tentang berita tentang manusia. Lagi pula, karena kuburan darah menyebabkan bencana besar ini. Bahkan jika Yu Chan tidak memperhatikannya, bawahannya akan mengirimkan berita ini kepadanya. Terlebih lagi, itu adalah keluarga Lan yang tidak memiliki konflik kecil dengan klan iblis. Ketika dia menyebutkan ayahnya, tubuh Lan Xiu jelas bergetar, tetapi dia masih dengan tenang berkata, ayahku mati untuk melindungi seluruh benua, yang secara alami termasuk klan iblis. Meskipun kali ini klan iblis keluar, tetapi Jenderal Yu Chan sangat yakin bahwa klan iblis selalu bisa menyingkir dan tidak akan terlibat dalam pusaran ini. Menghadapi Yu Chan, Lan Xiu secara alami tidak memilih untuk mundur. Dia dan Yu Chan juga saingan lama. Dia telah melakukan kontak dengan Jenderal klan monster sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia mundur selangkah saat ini, maka Yu Chan akan dihancurkan tanpa ragu-ragu. Dan ketika Yu Chan mendengar kalimat ini, tiba-tiba menjadi sunyi. Justru karena pemahaman itulah saya merasa takut. Dia tahu bahwa kali ini adalah dewa pertarungan legendaris. Jika itu adalah orang kuat biasa, mengandalkan kekuatannya yang kuat, Yu Chan mungkin bisa melindungi klan iblis, tetapi jika itu adalah dewa pertempuran, bahkan dia sedikit tidak berdaya. Hanya kerjasama dengan manusia. Apa itu mungkin? Jatuhnya yang mulia terkait dengan manusia, tetapi karena kekuatan manusia, manusia dan klan iblis selalu disiram dengan baik di tahun-tahun ini. Oleh karena itu, bahkan jika orang-orang dari ras iblis benar-benar menginginkan manusia sebagai budak, mereka tidak akan pernah pergi ke wilayah ras iblis ke dunia manusia untuk menangkap manusia. Hanya ketika manusia memasuki klan iblis mereka akan melakukannya. Ada juga banyak negara adidaya yang berurusan satu sama lain untuk menghadapi situasi ini. Namun, dengan datangnya bencana ini, dunia manusia telah mengalami perubahan besar. Mungkin manusia akan melepaskan pemahaman diam-diam ini dan melakukan sesuatu pada klan iblis. Tapi, semua ini hanya spekulasi. Sebelum ada krisis besar di seluruh klan iblis, barang antik tua di klan iblis itu tidak akan pernah bekerja sama dengan manusia. Sudut mulutnya secara bertahap mengangkat busur puas dan dia memandang Lan Xiu dan berkata, kamu tampaknya benar. Tetapi bahkan jika aku ingin bekerja sama dengan manusia, aku pasti tidak akan bekerja sama denganmu. Selain itu, hanya kekuatan Kaisar Abadi. Kualifikasi apa yang harus kamu negosiasikan denganku? Ya, ini adalah negosiasi yang tidak setara. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Anda. Kalau begitu, saya pikir saya harus bisa bernegosiasi dengan Anda. Pada saat inilah sesosok muncul dari kehampaan, segera menarik perhatian semua orang. Orang yang datang mengenakan gaun putih, dengan sepasang mata jernih dengan sedikit kelincahan, dan ada Big Xiao di tangannya, membuat orang merasa terlepas. Namun, kekuatannya hanyalah negeri dongeng tingkat rendah, dan dia termasuk jenis yang baru saja menerobos. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan seorang kaisar abadi yang kuat tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Yu Chan. Bagaimana mungkin alam roh abadi memiliki kemampuan seperti itu? Saat ini Yao Ming menatap sosok ini dengan terkejut. Dia awalnya ingin memberitahu Yu Chan bahwa orang ini juga ada, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada kebetulan seperti itu sehingga Lan Xiu benar-benar membawanya bersamanya. Ke monster. Tidak, ini jelas bukan hanya kebetulan, tetapi ada tangan tak terlihat yang mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Orang ini secara alami bukan orang lain, itu adalah orang yang keluarga Lan dan partinya bertemu secara kebetulan, dan menamainya Yan Kai. Namun, meskipun dia penuh dengan dominasi ketika dia mengatakan ini, Yan Kai masih bersembunyi di belakang Lan Xiu, menatap Yu Chan dengan sedikit ketakutan. Meskipun Lan Xiu telah memberitahunya lebih dari sekali bahwa tidak perlu khawatir, rasa dingin yang memancar dari tubuh Yu Chan membuatnya bergidik. Melihat sosok itu, tubuh Yu Chan juga gemetar hebat. Sosok ini tampaknya jauh lebih tidak dewasa daripada dia di awal, tetapi wajah yang sama telah lama terpatri di benaknya, dan tidak ada cara untuk menghapusnya untuk waktu yang lama.
Jenderal, Anda tidak boleh setuju dengannya. Belum lagi, Yang Mulia Orang Suci tidak akan setuju untuk bekerja sama dengan manusia, dan Jenderal Bray pasti tidak akan membiarkan klan iblis bekerja sama dengan manusia. Ini hanya jebakan yang dirancang untuk menyelamatkan mereka, rakyat. Hailey Kun sudah memperhatikan bahwa keadaan Yu Chan di depannya agak salah, jadi dia buru-buru menekan Yu Chan. Jika Yu Chan benar-benar pemarah dan menyetujui permintaan Lan Xiu, maka itu berarti akan ada perubahan besar di klan iblis. Ini jelas bukan hal yang baik untuk klan Bangau Merah mereka. Jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini bersama orang-orangmu. Tidak ada yang diizinkan datang ke sini tanpa izinku. Yu Chan bahkan tidak memandang Hailey Kun, tetapi mengucapkan kalimat ini dengan sedikit marah. Hailey Kun ingin mengatakan lebih banyak tetapi hawa dingin telah memancar dari tubuh Yu Chan. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung membuat Hailey Kun bergidik. Ya, setelah Hailey Kun memberi hormat pada Yu Chan, dia hanya bisa berkata kepada para tetua di sampingnya, semua orang pergi dari sini sejauh 1000 meter. Dan ketika semua orang mundur, udara dingin Yu Chan diarahkan ke Ailin. Yao Ming dan Yao Menghe menyapu, dan hanya dalam sekejap, ketiga orang ini telah berubah menjadi patung es. Dan tubuh Lan Xiu juga muncul di atap, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, lagi pula, saya mengirim seseorang kepada Anda, jadi Anda memperlakukan dermawan Anda seperti ini. Untuk kata-kata Lan Xiu, Yu Chan mengabaikannya. Jelas, orang di depannya tidak hanya jatuh ke tangan Lan Xiu. Jika Lan Xiu benar-benar baik, dia seharusnya mengirim orang ini sejak lama. Melihat sosok yang belum dewasa di depannya, Yu Chan perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi Yan Kai. Ini benar-benar terlalu mirip. Lan Xiu juga menghela nafas lega. Di antara dua giok klan iblis, akan jauh lebih mudah jika dia bisa menarik Yu Chan ke sisi manusia. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.